adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar semua? Ya, puji Tuhan baik ya. Nah, adik-adik, sebelum ibadah, kakak akan memperkenalkan diri kakak. Nama kakak Natalia Horman dari Komplek Ambarapura. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memulaikan ibadah kita di pagi hari ini. Namun sebelum itu, kakak undang bangkit berdiri, kita angkat pujian bersama-sama dari Terbit Matahari. Adik-adik, sekarang kita mau ngambil sikap berdoa, kunci tangan tutup mata. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Engkau sudah menjaga kami dari tidur semalam kami, nggak bisa sampai bangun di pagi ini dengan tidak kurang satu apapun. Tuhan, sekarang kami akan memulaikan ibadah kami. Engkau berkati ibadah ini agar bisa terlaksana dengan tidak kurang satu apapun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, masih semangat nggak ini? Kalau masih semangat, kita angkat satu pujian bersama-sama. Yesus cinta semua anak.
sekarang adik-adik kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau berdoa, kita kunci tangan, tutup mata, kita menyanyi bersama-sama. Mari masuk. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Ruri dari Komplek Ambarapura. Gimana kabarnya di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Buat yang sedang sakit jangan berkecil hati, tetap berdoa, minta Tuhan untuk pulihkan ya. Oke adik-adik, siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Kayaknya semuanya sudah siap ya. Oke, sebelumnya kita boleh berdoa dulu ya. Minta Tuhan bimbing untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Pagi ini kami boleh melihat matahari yang bersinar dengan cerah. Kami boleh bangun dengan keadaan yang sehat. Terima kasih Bapa untuk setiap berkat-Mu yang Kau berikan pada kami hingga saat ini. Bapa, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan boleh berkati kami. Semoga kami boleh menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu yang baik. Bapa, berkati apa yang boleh keluar dari mulut hamba-Mu Kak Ruri. Semoga menjadi berkat bagi adik-adik di rumah, juga menjadi rema dalam kehidupan adik-adik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik semua boleh siapkan Alkitabnya di rumah. Buat adik-adik yang masih di bawah 5 tahun balita, boleh minta papa mama atau minta tolong kakak buat bantu bukakan Alkitab dan kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Oke? Ya, Kak Ruri akan bacakan firman Tuhan hari ini untuk adik-adik semuanya. Ayatnya dari Keluaran 2 ayat 23 sampai Keluaran 3 ayat 12. Sudah dapat? Kakak akan bacakan. Musa diutus Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru. Sehingga teriakan mereka meminta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa," dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu berfirmanlah, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu,
sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerang-pengerang mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, dan orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Lalu firman-Nya, Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari tanah Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Ya adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan bersama-sama. Dan sekarang kakak mau nanya nih, kira-kira adik-adik kalau dengar suara kayak gini nih, tolong, 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 itu sedang dalam kesulitan atau sedang dalam keadaan bersukacita? Iya, mereka sedang dalam kesulitan, sama seperti bangsa Israel yang sedang meminta tolong pada Tuhan Allah untuk membebaskan mereka dari penindasan bangsa Mesir. Ya, karena kasih Tuhan terhadap bangsa Israel, Tuhan mendengarkan setiap permohonan, Tuhan mendengarkan setiap doa bangsa Israel, lalu Tuhan mengutus seseorang untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Kira-kira adik-adik tahu nggak siapa orangnya? Ayo, siapa? Jadi kita sudah baca di Alkitab, yaitu Bapak Musa. Siapa adik-adik? Bapak Musa. Iya, Tuhan mengutus Bapak Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel, bangsa kesayangan Tuhan Allah, keluar dari tanah Mesir. Kemudian, Pangeran Musa hidup di istana Mesir. Dia tumbuh menjadi dewasa. Dan orang Israel tinggal di tanah Mesir. Mereka bertambah banyak. Orang Mesir menyuruh orang Israel kerja paksa, tapi ada seorang Mesir memukulnya. Pangeran Musa memukul prajurit Mesir itu hingga terjatuh. Raja Fir'aun menjadi marah dan memerintahkan untuk menangkap Musa. Tetapi Musa melarikan diri ke Midian. Musa menjadi gembala kambing domba. Di Gunung Horeb, Musa melihat api menyala di semak duri tapi tidak terbakar. Tuhan berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Tuhan berfirman agar Musa membawa umat Israel keluar dari Mesir.
Musa bertanya, "Siapakah nama Tuhan?" Firman Tuhan, "Aku adalah Aku." Tuhan memberikan mujizat kepada Musa, yaitu tongkat yang bisa menjadi ular. Mujizat kedua, Tuhan membuat tangan Musa menjadi putih seperti salju. Mujizat ketiga, air menjadi darah di tanah yang kering. Kemudian pergilah Musa dan kakaknya Harun ke tanah Mesir melakukan perintah Tuhan. Seperti Bapak Musa diutus oleh Tuhan Allah, begitu pula juga Tuhan punya daulat yang besar, mengutus adik-adik di rumah, mengutus Karuri, mengutus kakak-kakak sekolah minggu yang lain untuk melayani Tuhan. Bagaimana Kak cara melayani Tuhan? Dengan adik-adik rajin belajar, dengan adik-adik rajin bersekolah minggu, memuji dan memuliakan nama Tuhan, dengan adik-adik membantu papa mama di rumah. Itu sudah bentuk dari melayani Tuhan. Adik-adik harus siapkan hati adik-adik untuk tetap melayani Tuhan. Dan adik-adik tentunya sudah tahu dong gimana caranya kalau adik-adik meminta pertolongan pada Tuhan. Ya, seperti bangsa Israel memohon pertolongan dan Tuhan memberikan pertolongannya. Gimana caranya? Dengan lipat tangan, dengan menutup mata dan berdoa. Iya adik-adik. Oke, sekian dulu firman Tuhan yang kakak bisa sampaikan. Semoga firman ini menjadi berkat buat adik-adik. Adik-adik semakin mengerti bagaimana sih cara Tuhan mengutus Musa, bagaimana sih Tuhan mengutus Karuri dan mengutus adik-adik, dan bagaimana adik-adik menyikapi, harus menyiapkan hatinya, harus tetap setia sama Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk hormat kepada kedua orang tua. Ya, oke adik-adik, semoga ini menjadi berkat buat adik-adik. Kita mau tutup firman Tuhan pada siang hari ini, kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang Kau berikan kepada kami melalui Karuri pada siang hari ini. Bapa, semoga firman ini menjadi berkat untuk adik-adik, dan adik-adik boleh menjadi pelaku firman-Mu yang baik Bapa. Adik-adik boleh menjadi utusan-utusan Tuhan yang dengan segenap hati boleh melayani Tuhan, menghormati kedua orang tua kami, dan boleh membantu kedua orang tua kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah doa kami, inilah permohonan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Baiklah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Karuri. Sekarang kita mau menutup ibadah kita di pagi hari ini. Kita angkat pujian bersama-sama. Dengar Dia panggil nama saya.
sekarang kita mau ambil sikap berdoa. Kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menuntun ibadah kami dari awal pertengahan hingga bisa selesai dengan baik. Tuhan, kami juga mau berterima kasih karena Tuhan sudah memberitakan firman melalui Karuri. Tuhan, Engkau berkati firman itu agar bisa tertanam dalam hati dan pikiran kami dan bisa dapat kami praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, hanya ini doa dan permohonan kami. Kami alaskan doa ini dengan doa Bapa kami yang Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah setiap akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Amin. Baiklah adik-adik, ibadah sekolah minggu kita di pagi ini sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Dadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. See you. Minggu ini kita mau menggambar semak terbakar. Kita siapkan bahan-bahannya dulu. Ada 1 lembar kertas HVS, penghapus, pensil, dan pensil warna, krayon atau spidol. Langkah pertama, kita gambar semaknya terlebih dahulu. Setelah kita selesai menggambar semak yang terbakar, kita siapkan pensil warnanya dan kita mulai mewarnai. Setelah selesai mewarnai, kita tulis nama serta nama komplek adik-adik di sebelah kiri paling atas. Setelah itu, adik-adik bisa kirim foto hasil aktivitasnya dan kirim ke masing-masing grup sekolah minggu atau kakak-kakak guru sekolah minggu di masing-masing komplek. Selamat mengerjakan, tetap semangat.